Lagi zaman ospek. Apa nih? Ospek pas lagi zaman offline dan online kan, kalau aku zamannya online. Halo DigiFriend, di podcast pertama ini kita kedatangan narasumber yang merupakan alumni dari D3 Akuntansi Perpajakan Universitas Trisakti. Nah, narasumber ini merupakan sosok mahasiswi yang aktif di bidang akademik maupun non-akademik. Pengalaman sebagai asisten dosen dan juara di berbagai perlombaan, dan juga tidak kalah keren, beliau meraih lulusan terbaik Universitas Trisakti. Nah, coba kita sama-sama nyapa nih teman-teman narasumber di podcast pertama ini. Halo Kak Dini. Halo semua. Gimana nih Kak kabarnya Kak hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelum ngobrol-ngobrol kenalan dulu kali ya Kak. Boleh. Karena ada pepatah tak kenal makan tak sayang. Oke, kalau itu Mulai kita Oke. kenalin Kak. Kenalan apa nih? Biasa Perkenalan, aja. iya, Nama, biasa tanggal aja. lahir. Apa aja? Enggak, secara umum aja Kak. Oke, kenalin semuanya. Nama aku Maudini Nadifa, bisa dipanggil Dini. Udah, itu aja. Oke. Lahirnya di Jakarta. Udah. Alumni dari Trisakti yang jelas, karena tadi udah dijelasin sama Isti ya, alumni dari Trisakti juga. Cuman alumninya udah cukup lama. Ya sekitar 5 tahun yang lalu, jadi seniornya Isti nih kayaknya sekarang ya. Iya benar-benar. Nah ini nih Kak, kalau boleh tahu saat ini Kak Dini sibuk apa sih Kak? Lagi sibuk apa? Kalau sibuk sih sekarang sibuknya kuliah, pasti lagi lanjut S2 juga, dikit lagi selesai, terus juga masih kerja juga di kampus, terus sambil ngajar juga. Cuman kalau ngajar sih belum full ya, jadi baru beberapa kelas aja. Wah, nah bisa dilihat ya di DigiFriend bahwa kegiatan Kak Dini tiap harinya itu sangat padat sekali. Nah, coba kita flashback dikit nih DigiFriend. Kak Dini itu lulusan tahun berapa sih Kak? Kalau lulusan D3-nya ya, D3 Iya. itu lulus tahun 2018. Terus kalau S1-nya di 2020, S2-nya nanti insya Allah di 2023. Amin. Nah, Kak Dini juga dapat beasiswa full kan ya Kak di D3 Pajak ya Kak? Iya, jadi waktu kuliah di D3 Pajak emang dapatnya beasiswa full, cuman untuk kesini-sininya beasiswanya ya sebagian aja gitu. Iya, Kalau bener. fullnya memang di D3, karena dari awal itu kan kita ya anak-anak SMK itu sempat dapat kesempatan untuk dapat beasiswa full, terutama buat mereka-mereka yang ikut lomba LKS. Tahu Ti lomba LKS? Tahu Kak. Oke, Ya buat sangat tegang itu ya Kak. Ya, pokoknya buat teman-teman yang belum tahu, lomba LKS itu lomba keterampilan siswa, cuman memang hanya bisa diikuti sama anak-anak SMK. Jadi aku pribadi dari SMK, Isti juga dari SMK. Mungkin teman-teman juga ada yang SMK, tapi sekarang lomba itu udah nggak diadakan lagi gitu. Udah semenjak COVID juga sih, udah beberapa tahun belakang lombanya udah nggak pernah diadain, entah beberapa alasan gitu. Tapi untungnya pas zamannya aku masih ada Iya gitu. benar. Iya sih Kak. Pas lagi zaman aku juga LKS itu sempat beberapa tahun vakum, tapi pas lagi di aku ada lagi. Nah kemudian di bawahnya lah kayaknya vakum lagi. Kemudian pas lagi di zaman adiknya lagi baru ada lagi. Emang LKS akuntansi kadang suka ini sih ya Iya, Kak. Nggak betul, seaktif betul. jurusan-jurusan lain. Nah, dapat info dari mana sih Kak? Kayak misalnya kan dapat beasiswa full ya. Nah, itu infonya tuh dari mana? Apa emang nggak diekspektasi gitu kalau misalnya pas lagi ikut lomba keterampilan siswa terus ternyata hadiahnya tuh beasiswa full di D3 Pajak Trisakti. Iya, kalau untuk lomba memang dari awal nggak disebutin hadiahnya ya. Jadi cuman ya lomba pada umumnya gitu, kita anak SMK lomba juara 1, juara 2, juara 3. Cuman pas lagi pengumuman juara itu memang dari perwakilan Trisakti datang ke venue lomba. Terus mereka secara langsung ngasih simbolis kalau juara 1, 2, 3-nya itu akan dapat beasiswa full. Oh, iya. Jadi dulu itu ibaratnya kampus yang datengin kita gitu. Oke, berarti sistemnya hampir sama ya Kak pas lagi zaman aku Iya, juga. cuman ya semenjak sekarang Siti ketika Isti bilang LKS udah mulai nggak diadain, jadi sistemnya ya sekarang kebalik nih. Kalian nih yang akan mendatangi kampus kalau misalkan mau dapat beasiswa full gitu. Bener-bener. Oh gitu ya DigiFriend, kalau misalnya ada yang tertarik banget untuk dapetin beasiswa full D3 Pajak Trisakti, bisa datengin ke Universitas Trisakti khususnya di
gedung K lantai 3. Sebenarnya bukan datengin juga sih, sebenarnya cari infonya juga bisa Iya. ya, karena infonya sekarang udah tersebar di mana-mana, sosmed banyak, website juga. Silakan cari aja infonya, karena beasiswa itu terus dibuka tiap tahun. Oh ya, nah itu tuh DigiFriend, dilihat periode-periode atau timeline dari tanggal beasiswa full itu. Nah, masih inget gak sih Kak pas lagi jadi mahasiswa baru? Nah itu tuh gimana sih Kak pas perasaan Kak Dini pas lagi zaman ospek? Apa nih? Ospek pas lagi zaman offline dan online kan, kalau aku zamannya online ya Kak, jadi hanya via hanya via beda Zoom ya aja. kita ya. Iya, Iya, jadi kalau untuk ospek sih karena awal gitu masih offline ya, seperti biasa pertama kali kita ngumpul dulu nih di kampus di jungle situ parkiran untuk satu univ, terus nanti ya banyak, karena sekarang ospek itu udah nggak boleh kayak dulu ya yang kekerasan segala macam, jadi lebih banyak ngasih materi sih. Oh. Ngasih materi atau perkenalan kampus lebih tepatnya. Terus mungkin juga sama online ya, cuman bedanya ya harus dari Zoom aja Iya, gitu. benar-benar. Terus setelah kita dikumpulin di kampus A di Grogol pusatnya, kalau untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita pindah ke kampus F. Gitu. Oh. Kampus F itu khusus untuk teman-teman FEB aja, dan di situ lebih detail gitu. Iya, Kalau iya. misalkan di Grogol kan kita dapat info keseluruhan ya, semua fakultas kita tahu infonya. Tapi Iya. kalau di kampus F ya kita tahu seluk-beluk FEB itu kayak apa, dosennya nanti gimana, ada UKM apa aja di sana, terus kita bakal ngapain aja kuliah, semuanya dijelasin di situ. Oh, oke. Berarti secara garis besar sama ya Kak, sama yang Sama, online, bedanya hanya medianya suasananya aja. aja, Iya, betul. benar. Nah, selanjutnya nih di GFriend, tadi kita udah tahu ya, udah sama-sama tahu kesibukan Kak Dini selama sehari-harinya tuh seperti apa, terus dapetin beasiswa full tuh infonya dari mana, itu udah diceritain banget sama Kak Dini secara detail. Nah, selanjutnya kita ke pendidikan Kak Dini selama di D3 Akuntansi Perpajakan nih di GFriend. Nah, kegiatan apa sih Kak yang udah dilakukan Kak Dini selama menjadi mahasiswa di D3 Akuntansi Perpajakan? Kegiatan. Iya, kegiatannya. Ya kalau Kak. kegiatan mahasiswa seperti mahasiswa pada umumnya ya, belajar gitu. Cuman kalau teman-teman punya kegiatan lain di luar kuliah kayak ikut UKM atau segala macam ya jadi nambah aja gitu. Dulu mungkin waktu masih awal-awal maba ya fokusnya masih kuliah. Tapi kalau udah kenal teman, udah kenal organisasi juga ya semakin bertambah aja kegiatannya. Jadi nggak cuman belajar tapi ada sharing-sharing dari teman-teman juga, atau kita ikut organisasi, kita ikut kumpul-kumpul ya, ibaratnya bahasa kerennya nongkrong ya gitu. Iya. Oke, berarti secara umum hampir sama ya di Sama. GFriend. Iya, kayak kuliah, kemudian Generasi kita kan nggak beda organisasi. jauh ya. Tolong jangan kayak gitu, saya rasa tua banget di sini. Oke. Nah, tadi aku udah sempat bahas nih di GFriend kalau Kak Dini itu memiliki pengalaman sebagai asisten dosen. Nah, dulu tuh Kakak asisten dosen mata kuliah apa sih Kak? Aduh, lupa ya. Dulu ya gimana ya, karena anak LKS itu kan atau anak beasiswa kita wajib jadi asisten dosen ya. Jadi kayaknya hampir setiap matkul saya jadi asdos deh. Nggak. Lebih tepatnya di matkul akuntansi lebih tepatnya. Jadi karena kita basicnya dari SMK akuntansi, jadi matkul-matkul yang akan kita asdosin pun ya matkul akuntansi dari mulai pengantar sampai ke intermediate tuh. Iya. Kalau untuk pajak lebih dikasih buat kesempatan buat teman-teman lain buat bisa juga jadi asdos. Jadi kalau untuk anak BEA fokusnya lebih ke akuntansi gitu. Oke, berarti masih sama juga untuk sistem-sistemnya yang nggak banyak berubah, baik Betul. pas lagi zamannya offline maupun online. Nah, pas lagi zaman online juga D3 Pajak Trisakti tuh ngebuat sistem yang dimana kita bener-bener nggak ketinggalan informasi teman-teman. Jadi segala informasi itu bisa diakses di Instagramnya D3 Pajak, kemudian bisa juga di YouTube-nya D3 Pajak. Jadi emang sebenarnya bener yang tadi Kak Dini bilang, vibes-nya aja yang beda, suasananya aja yang beda, tapi untuk yang kita dapat itu hampir sama, baik offline maupun online. Nah, kita coba sharing ya cara belajar yang efektif menurut Kak Dini gimana dengan sibuknya organisasi, kemudian aktif di bidang akademik maupun non akademik. Coba gimana sih Kak cara belajar yang efektif menurut Kak Dini itu kayak gimana Kak? Apa nih? Belajar? Iya. Belajar apa itu belajar? Karena oh iya teman-teman, Kak Dini tuh juga meraih predikat lulusan terbaik. Wih. Oke, cirinya apa nih? Belajar ya. Iya. Kayak kalau belajar, gimana ya? Tiap orang itu punya cara belajar masing-masing ya, beda-beda. Kadang kalau kita dengerin motivator, cara lo belajar yang baik tuh gini, A, B, C, D, E. Lo harus kayak gini, lo harus kayak gini, kayak gini. Kadang ya apa yang mereka lakuin belum tentu cocok di kita gitu. Aku pribadi bukan tipe-tipe
orang yang bisa diikutin gitu caranya, karena aku merupakan penganut sistem SKS, jadi kita hanya belajar H-1 aja. Kalau besoknya ujian, malamnya baru kita belajar. Kenapa? Karena kalau kita belajar jauh-jauh hari takut lupa. Itu kalau aku ya, nggak tahu kalau yang lain. Mungkin tipe-tipe teman-teman juga ada yang nggak bisa nih, harus bikin notes dulu gitu, harus bikin poin-poin pembahasan nanti dibahas seminggu sebelum ujian segala macam. Tapi kalau aku pribadi nggak, gitu. Harus H-1 dan sistemnya ya kita baca gitu, baca dan kadang sambil nulis gitu. Karena kalau kita nulis kan kita seolah-olah ngebaca ya, tapi ya udah cuman H-1 aja dan cuman di malam hari gitu. Karena emang otak itu akan sedikit lebih encer kalau malam-malam gitu. Ya benar. Tapi juga nggak bisa lama-lama ya. Kadang kan kalau belajar tuh kita bosen, nggak bisa 3 jam 4 jam langsung berterus. Kadang sejam dulu break, sejam break gitu. Jadi kalau misalkan mau diikutin ya terserah gitu. Tapi karena teman-teman juga punya cara belajar sendiri gitu. Bener-bener. Nah iya sih. Nah iya juga sih Kak, kalau untuk SKS itu emang lebih tertantang ya. Jadi bener-bener otak bisa kerja sama pas lagi kita belajar gitu. Nah berarti gitu tuh Kak Dini, berarti itu kita jadi friend untuk cara belajar efektif Kak Dini. Itu nggak efektif sebenarnya, tapi cara belajar yang apa ya kalau Kak Dini ya. Kalau anak sekarang bilangnya life hacks gitu ya. Jadi ya kalau life hacksnya gue kayak gitu, saya kayak gitu, aku kayak gitu. Kita akan sistem kebut semalam. Mungkin kalau teman-teman punya cara lain silahkan dikembangin aja caranya masing-masing. Nah, aduh, amazing banget ya di Gfriend. SKS aja bisa dapat IPK setinggi itu. Gimana beda ya, SKS? beda aja. Jangan, kita nggak boleh nyamain tiap orang, karena kalau misalkan kita takutnya nanti ada yang udah insecure duluan. Bener. Gitu. Jadi nggak bisa matokin ini SKS gini ya. Masing-masing punya caranya sendiri. Bener-bener di Gfriend. Nah, selain IPK sebenarnya ya, untuk di masa kuliah tuh bisa juga kayak pengalaman organisasi, kemudian soft skills lainnya yang bisa kalian kembangin juga nih di Gfriend. Jadi jangan patokin banget bahwa IPK tinggi itu bakal mungkin kedepannya akan lebih lancar atau seperti apa, karena kita nggak tahu jalan hidupnya seperti apa. Jadi kalian ikutin cara belajar kalian yang efektif, kemudian kalian jadiin hal-hal yang udah kita ceritain ini yang manfaatnya diambil, yang buruknya dibuang aja. Nah selanjutnya nih Kak, tadi kan udah belajar ya. Nah belajar itu hubungannya sama ujian. Nah itu tuh kalau misalnya pas lagi tugas akhir atau TA itu apa sih Kak kesulitan yang Kak Dini alamin pas lagi nyusun tugas akhir? Oh, langsung loncat ke TA nih? Iya. Oke, jadi memang progresnya kita sebagai anak D3 setelah belajar, di akhirnya kita akan magang dan tugas akhir. Kalau untuk kesulitan sebenarnya jangan diceritain ya, karena kalau kita nyeritain kesulitan nanti orang-orang udah takut duluan, udah sulit duluan gitu. Cuman kalau emang harus di-share ke teman-teman ya bukan kesulitan sih, lebih tepatnya tantangan utama ya. Tantangan utama kita kalau nyusun tugas akhir itu adalah data. Karena kita nyusun tugas akhir itu based on data, jadi kalau datanya nggak ada kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Datanya dari mana? Datanya dari tempat kita magang gitu. Makanya pastikan dari awal magang itu tempat magangnya satu udah bisa ngasih kita izin untuk ngambil data, dan mereka juga bisa ditanya-tanya. Karena kadang data aja tuh nggak cukup gitu loh. Kita cuma dikasih data, tapi kita nggak tahu nih cara bacanya gimana atau ini untuk apa. Makanya kita butuh orang atau mungkin supervisor yang ibaratnya enak gitu buat ditanya-tanya gitu. Dari awal masuk magang juga ya seenggaknya kita bilang kalau tujuan kita magang itu adalah untuk nyusun tugas akhir. Takutnya kalau dari awal nggak bilang, mereka taunya magang kita buat bantu-bantu mereka, ujung-ujungnya di akhir kita nggak dapet data gitu aja sih. Nah itu tuh. Plus satu lagi, mungkin banyak yang mikir salah satu tantangan tuh di dospem ya. Cuman kalau dospem kadang kita kan juga nggak bisa milih ya. Nama dospem tuh hoki-hokian, mungkin lagi mujur-mujuran. Siapapun dospemnya sebenarnya bisa aja jalan gitu sih. Yang penting gimana caranya kita tahu karakter dosennya gimana, terus kalau dia maunya apa ya ikuti gitu. Karena pasti meskipun maunya dia aneh-aneh ya mungkin tuh yang terbaik buat kita gitu ya. Bener-bener ya sih, kadang tuh emang kita tuh lebih menyalahkan orang lain daripada introspeksi ke diri sendiri gitu ya. Di Gfriend.
Oke, nah tadi udah ngebahas tentang TA dan kayak apa-apa aja yang perlu kalian perhatiin ketika penyusunan tugas akhir. Nah, pas lagi kita lanjut lagi ke sidang nih Kak. Oke, nah berurutan karena, ya. Ya, karena ini hubungannya juga sidangnya offline ya Kak. Nah, sebelumnya itu online, jadi kita masih belum ada gambaran banget nih Kak. Kalau misalnya sidang offline tuh seperti apa sih Kak pengalaman Kak Dini ketika sidang offline? Aku itu baru sidang offline sekali doang. Jadi kalau suruh nyeritain pengalaman ya segitu doang gitu. Iya. Mungkin apa yang aku alami sama yang teman-teman aku yang alami juga berbeda gitu ya. Ada yang di sidangnya dicecer, ada yang sidangnya mulus-mulus aja, ada yang juga setengah-setengah. Sebenarnya semua balik lagi ke bagaimana kita memulai sidang itu sendiri ya. Kalau dari awal kita udah pede, terus pembawaannya juga enak gitu, ya penguji akan ngelihat kita, oh ini anak udah siap gitu. Iya, Jadi benar. kalau dia ngeliat, oh ini anak udah siap gitu, siap untuk present, siap untuk ditanya. Cuman kalau dari awal raut mukanya udah panik, buka apa-apa bingung, bawa apa-apa bingung, itu malah makin jadi, mungkin penguji udah nyipitin mata dari jauh, wah ini kelihatannya anaknya kayak kurang siap nih gitu. Jadi pertama sih dari mulai pembawaan awal, setelah pembawaannya awal udah oke ya, lanjut ke isi materi yang akan kita presentasikan. Yang jelas isi materinya pasti harus sesuai sama yang kita buat di tugas akhir. Terus juga kita pastikan pada saat kita present jangan sampai ngebaca gitu. Iya, Harus iya benar. benar-benar bisa menatap mata si penguji gitu ya, menatap mata audiensnya. Mungkin kalau online ya natap komputer, cuman kalau misalkan udah offline ya harus natap pengujinya. Jadi kita menghargai mereka sebagai penguji dan jangan sampai hanya ngeliat ke belakang aja. Oh, iya. Tentang di belakang slide-nya kita ngeliatnya ke dulu. Ya harus ngelihat ke depan, tapi sesekali boleh. Belajar juga sih, karena kan di YouTube juga sekarang banyak Iya, ya banyak tata cara hal, presentasi, tata cara public speaking yang baik gitu. Pelajarin aja sedikit-sedikit gitu. Benar-benar. Nanti sering latihan depan kaca, lama-lama juga kebiasa gitu. Iya. Nah itu sih DigiFriend. Benar keren ya. Kuncinya latihan ya Kak dan Betul, persiapan. practice makes perfect. Practice ya benar. Nah tadi nih DigiFriend kita udah sama-sama tahu bahwa Kak Dini itu selama kuliah itu ikut organisasi, kemudian juga sebagai asisten dosen dan di lain itu juga ikut berbagai perlombaan-perlombaan baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah gimana sih Kak cara ngatur waktu Kak Dini supaya satu dan lainnya itu seimbang gitu dan mungkin menghasilkan hasil yang terbaik juga gitu. Jadi manage waktunya tuh kayak gimana Kak? Kayak ditanya ujian ya. Gimana cara manajemen waktu yang baik gitu. Sebenarnya kalau manajemen waktu, kalau belajar teori itu kan susah juga ya. Kadang kalau kita belajar teori, manajemen waktu yang baik itu seperti apa, ini bagaimana. Pertama sih kita harus tahu prioritas, itu yang paling penting sih. Dari beberapa mungkin sering lihat YouTube orang atau sering lihat artikel-artikel di internet, rata-rata mereka itu menyuruh kita untuk menentukan prioritas mana yang lebih penting untuk dikerjakan lebih dulu, kerjakan. Dan kerjakannya tuh juga jangan setengah-setengah gitu, tuntasin satu dulu baru yang lain dikerjain. Mungkin pada praktiknya kayak ngomong mah gampang gitu ya, ngomong mah gampang, ngerjainnya susah ya emang gitu, makanya harus dicoba gitu. Mulai dari sekarang kalau memang kita ibaratnya sekarang sibuk nih, punya banyak kegiatan ya bikin aja list kita ngapain gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang males nyatet atau kadang ya udahlah gue inget nih gini, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau emang inget juga nggak apa-apa. Cuman kalau mau nyatet di handphone boleh, di kertas juga boleh. Intinya tahu gitu prioritasnya apa. Dan lebih bagus lagi kadang suka ada yang nulis di dinding tuh ya, kayak di dinding to do list gitu. Hari ini ngapain aja? Ya checklist-checklistin aja. Biasanya sih orang-orang yang seperti itu calon-calon orang sukses ya. Kayaknya sih gue nggak kayak gitu gitu. Sayangnya sih aku nggak kayak gitu. Cuman aku pribadi kalau untuk nentuin prioritas ya cukup dari apa yang aku ingat, paling nulis kalau ingat gitu. Tapi kalau suruh ngasih saran ya lebih baik teman-teman bikin to-do list gitu. Bikin to-do list terus apa-apa aja yang harus dilakuin, prioritasin mana yang harus dikerjain duluan. Bener-bener. Karena kadang tuh suka gini Kak, kan hari ini oke, ngerjain tugas ini. Nah kemudian nanti udah oke, nanti. Nah nanti pas lagi udah di kamar, terus udah di meja belajar, terus tadi ngapain ya gitu. Nah itu sih kelemahan kalau misalnya nggak langsung dicatat teman-teman. Betul. Jadi dan tapi balik lagi Kak Dini mungkin lebih efektifan itu diingat aja gitu tanpa ditulis. Tapi balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman emang efektif buat ditulis, jadi ditulis aja. Tiap orang preferensinya beda-beda. Iya benar-benar. Oke Kak. Nah
Jadi tadi kan udah sempat bahas ya Kak mengenai menjadi pas lagi saat menjadi mahasiswi di D3 Akuntansi Perpajakan. Nah, Kak Dini kan juga cerita bahwa jadi dosen di beberapa mata kuliah. Nah, itu tuh gimana sih Kak prosesnya dari mahasiswa menjadi dosen itu? Aduh, panjang ya. Ya gimana ya, namanya kita pertama jadi mahasiswa ya kelarin dulu tugas sama jadi mahasiswa. Lagi itu juga nggak ada kepikiran untuk jadi dosen gitu. Kepikirannya ya pengen kayak yang lain, pengen kayak teman-teman yang lain gitu, lulus kerja gitu. Itu kan ya pikiran banyak orang rata-rata seperti itu. Mereka yang kuliah rata-rata ketika lulus maunya kerja gitu. Tapi ya memang nggak tahu kenapa kayaknya udah ketarik di sini gitu loh. Jadi ya kan takdir orang beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang pas lulus langsung ditarik di perusahaan ya jalanin aja. Kalau aku ya pas lulus ditarik di kampus ya juga jalanin aja gitu. Dan karena udah terlanjur nyemplung, S1 juga udah kelar, terus lagi itu pas banget COVID pas lulus ya. Jadi mau nyari kerja juga aduh kayaknya ini aja banyak yang di PHK ya, ini aja banyak yang di PHK, banyak yang ngurangin rekrutmen. Kalau ikut-ikut ngelamar, mumpung di kampus juga masih dibutuhin gitu ya, kenapa nggak dilanjutin aja gitu. Kira lanjut di kampus sampai lanjut S2 dan nggak tahu kenapa ya. Karena kan bukan aku pribadi yang bilang Bu saya mau jadi dosen, enggak gitu. Mungkin karena melihat tapi takut sombong. tapi karena ngelihat mungkin kayaknya cocok nih dia jadi dosen aja, udah sini aja jadi dosen aja. Nah, jadi ada banyak faktor X sih yang menjadikan aku akhirnya memilih profesi ini gitu. Mungkin teman-teman punya profesi yang diminati lainnya, tapi kadang alam berkata lain atau takdir berkata lain, kita juga nggak tahu. Aja, betul. Bener-bener. Jadi nggak juga ya DigiFriend apa yang kita mau terus kita nggak sesuai sama apa yang kita mau itu disebut kegagalan. Ataupun mungkin itu bukan jalan yang terbaik, bukan. Karena kita tahu kalau misalnya yang diberikan oleh Tuhan mungkin itulah yang terbaik gitu. Jadi nggak selamanya itu sesuai apa yang kita inginkan. Betul. Oke Kak, nah pas lagi zaman jadi dosen nih Kak, pasti ada struggle-nya pas lagi ngajar nih Kak. Kalau misalnya bagi Kak Dini pribadi itu kesulitan pas lagi saat mengajar tuh gimana sih Kak? Apalagi online ya Kak. Dulu sih sempet sebelum online pun udah sempet ngajar, cuman lagi itu ngajarnya masih gantiin dosen ya, jadi belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah beneran ngajar. Kalau pas online ya kesulitannya kayak biasa ya, kadang seperti biasa on cam gitu, pada nggak on cam. Coba ini siapa yang mau, pada diem gitu. Coba ada yang mau ditanya nggak, diem. Kan jadi bingung ya, ini sebenarnya ngerti apa diem nggak ngerti gitu. Jadi mungkin kesulitannya di situ. Nggak cuman aku sih, mungkin semua dosen juga punya keluhan yang sama. Tapi kadang ketika ditanya, kenapa nih mahasiswa kok kalau di online malah lebih pasif sih gitu? Nggak seru Bu kalau online gitu seruannya kalau misalkan tatap muka gitu. Terus aja ya nih, insya Allah kan mungkin kita semester depan bakal tatap muka ya. Kalau kita ngelihat mereka juga masih diem aja, berarti sama aja online sama offline nggak ada bedanya gitu. Ya balik lagi emang nyalahin aja. Kalau kesulitan tuh sebenarnya bukan dari nyiapin materi, bukan dari cara ngajar, bukan. Tapi kesulitan tuh gimana caranya kita bisa connect sama mahasiswanya. Materinya. Gimana caranya apa yang kita omongin mereka nangkep dan mereka juga penasaran dengan apa yang kita omongin gitu. Jadi dua arahnya jalan, nggak cuma dosennya doang jelasin, mahasiswanya diem. Terus kalau udah cuma makasih Bu, makasih Pak, itu udah selesai. Bener-bener. Iya sih, bener-bener Kak. Karena kalau misalnya diem kita kan nggak tahu ya Kak, apakah emang dia ngerti ataupun kalau misalnya ngerti ya syukur ya Kak. Alhamdulillah berarti emang yang kita ajarin tuh yang Kak Dini ajarin tuh emang tersampaikan dengan baik. Kadang kan kita sedih juga ya, bukan sedih sih kayak aduh udah diajarin kok nggak ngerti. Kadang tapi kita juga nggak bisa maksa mahasiswa juga harus untuk kalau diajarin ngerti. Ya emang nggak maksa, cuman seenggaknya kalau nggak bisa tuh nanya gitu. Kalau nggak bisa tuh nanya, ini nggak bisa diem. Terus tiba-tiba pas ujian segala macam nggak bisa jawab, saya nggak ngerti Bu. Kenapa nggak nanya? Terus saya harus ngapain kalau kamu nggak ngerti? Ya gitulah, setiap dosen pasti punya lika-likunya, terutama pada saat online ini lebih banyak ya, bukan keluhan sih, lebih tepatnya kayak gregetan gitu sama online ya, pengen cepet-cepet offline gitu. Ya benar-benar sih Kak. Mungkin ada faktor kesempatan juga kali Kak. Jadi kesempatannya adalah kalau misalnya online itu kan ada kesempatan mahasiswa bisa sambil tiduran Zoom-nya gitu ya. Nah kalau misalnya offline kan itu kesempatan itu mungkin
kecil banget Iya. kemungkinannya karena bener-bener tatap muka dengan dosen langsung. Iya, emang harus ngerasain dua-duanya sih biar bisa ngebandingin kira-kira enakan online atau offline. Offline, iya benar. Oke Kak, nah mungkin ini yang 2 terakhir ya Kak. Jadi Oh banyak juga. jadi kita udah bahas nih Kak dari awal sampai dengan akhir perjalanan Kak Dini, tapi nggak sampai di sini juga. Nah, rencana kedepannya apa sih Kak untuk Kak Dini itu Rencananya, sendiri? wah Iya. rencananya punya keluarga. Amin, ya Allah, pasti lucu banget. Enggak, rencananya ya jangan dibeberin di sini juga sih. Yang pasti yang Secara terdekat umum aja Kak. lulus S2 dulu. Nanti kalau udah lulus S2 juga harus ngurus dosen tetap segala macam. Ya mungkin baru mikirin ke depannya kayak gimana gitu ya. Oke, ya. Jangan di-share di sini, malu. Amin amin untuk yang poin pertama dan kedua sangat amin. Amin ya, karena itu yang paling terdekat dulu ya. Iya. Kita realistis aja dulu Iya. gitu. Oke, nah yang terakhir nih Kak, kesan dan pesan buat D3 Susah nih, susah. Perpajakan Universitas Trisakti dan saran buat adik-adik tingkat nih Kak yang mau mengikuti jejak perkuliahan seperti Kak Dini. Apalagi mungkin kemungkinan besarnya semester depan itu akan online, offline ataupun hibrid. Gitu, Apa Kak. dulu nih? Kesan pesan? Iya, Kesan pesan tentang apa? D3. D3 ya. Kalau kesan sih ya lebih tepatnya memberi kesan banget sih, karena memang dari awal cuman nyemplungin kaki doang di D3, lama-lama tenggelam Iya. gitu. Jadi lama-lama betah di situ. Kalau pesannya ya semoga pastinya D3 itu lebih baik lagi ya, Amin. terus mahasiswanya lebih banyak lagi, terus prestasinya juga lebih banyak, baik itu dari mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikannya. Pokoknya semuanya unggul lah ibaratnya. Iya, Yang amin. namanya prodi pengennya unggul tuh. Itu kalau buat D3 ya, tapi Iya. kalau untuk apa tadi? Pesannya Kak. Adik-adik, Iya. oh adik-adik gitu. Jadi buat teman-teman semua, baik yang sekarang masih kuliah ataupun yang nanti baru mau kuliah, pesannya yang pertama ya pasti ketika kamu sudah memilih untuk kuliah, berarti kamu harus benar-benar Nyelesain apa ya yang bahasanya? dimulai. Iya, kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai gitu. Karena kamu udah komit mau kuliah, udah ngerengek sama mama papa, apa mau kuliah, udah kuliah ya jalanin Iya, gitu. benar. Ibaratnya kalau misalkan salah jurusan, udah bukan saatnya lagi mikir kayak gitu. Benar. Karena kalau udah dari awal milih jurusan ya udah harus Komit jalanin lagi ya aja sama yang gitu. udah Kecuali dipilih. kamu mungkin baru di awal-awal, aduh salah jurusan nih ya udah pindah gitu. Tapi kalau udah terlanjur tengah-tengah ya terusin aja, tekunin gitu. Benar-benar. Mungkin apa yang kamu pilih sekarang itu yang terbaik buat kamu gitu. Gimana caranya kamu nerusinnya aja. Dan yang jelas itu tuh tekun ya, harus tekun juga, dan mungkin juga diimbangi juga sama mainnya ya. Jadi jangan kebanyakan belajar nanti nggak tahu dunia luar gitu. Belajar boleh, tekun boleh, tapi imbangi juga dari bergaulnya, sosial life-nya. Jangan sampai kaku cuma jadi mahasiswa doang tapi bersosialisasi yang penting. Karena kayak gini nih, kita kalau ngobrol kayak gini mungkin belum tentu teman-teman di luar sana pede kalau untuk suruh ngomong ya. Public speaking tuh juga pertama. Mungkin nggak ada kelasnya, nggak ada mata kuliahnya, tapi kalian bisa belajar sendiri. Iya. Plus ikut organisasi ya, di situ kalian bisa banyak ngembangin soft skill gitu. Jadi kuliahnya ya hard skillnya dapat, soft skillnya juga dapat. Keluar dari kuliah, lulus dari kuliah ya seenggaknya punya bekal gitu. Iya, benar. Punya bekal untuk dibawa ke dunia luar. Jadi nggak kosong ya, dan kalian juga ibaratnya punya keunggulan lebih dibanding kompetitor kalian. Karena yang lulus kayak kita banyak, lulusan D3 banyak, S1 banyak, S2 banyak. Gimana caranya kalian tuh unggul di tengah-tengah gitu. Iya, benar. Kalian jadi shining di tengah-tengah. Gimana caranya ya terserah kalian mau punya keahlian apa yang bisa kalian tunjukin gitu. Iya. Karena masing-masing juga berbeda. Iya. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tuh. Oke, nah itu aja sih perbincangan dengan Kak Dini. Ye, selesai nih. Iya Kak. Nah, boleh gak sih oh ya untuk DigiFriend yang ingin request siapa narasumber berikutnya untuk podcast yang kedua. Requestnya artis. Itu boleh banget ya. Saya Istiana Sana sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Oke.